Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah online karena kebaikan, kemurahan Tuhan bagi setiap kita saudara. Mari kita siapkan hati kita naikkan puji-pujian, syukur, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kiranya pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Dialah Tuhan dan Mazmurku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami rasakan hari demi hari dalam kehidupan kami Bapa. Sekali lagi saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Dialah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. dengan iman saudara sekali lagi, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang setia saudara. Terima kasih. Rasakan kebaikan Tuhan saudara. Sekalipun badai menerpa, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan percaya pertolongan Tuhan tercurah dalam hidup kita. Tangannya selalu terlurus untuk menolong kita saudara. Mari berseru kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia mendengar segala seruan hati kita saudara. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sebab Engkaulah pertolongan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku.
tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatanku Tuhan, Kau sukacitaku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat kami berlindung, tempat perlindunganku. Sekalipun badai menerpa kami, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab kasih-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kau kekuatan, sumber perlindungan, Kau pertolongan kami Tuhan. Bersama-Mu kami takkan goyah Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, nama-Mu dipuji, disembah. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, beri kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan.
kesucian hati kami Bapa. Ini penyembahan kami Tuhan. Kiranya berkenan menyenangkan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, berdoa, bernyanyi buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini kita dalam kondisi baik, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini yang kita ambil dari Kejadian pasal 39 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika usaha kita gagal, ketika kemalangan terjadi dalam kehidupan kita, impian kita kandas di tengah jalan, bahkan usaha kita gagal. Tapi pada hari ini kita belajar bahwa bagaimana seorang yang luar biasa dari Yusuf. Kalau kita lihat dari kehidupannya yang sebelumnya, kalau kita lihat di Kejadian pasal 37 itu, bagaimana Yusuf mengalami persoalan yang luar biasa. Bahkan dia mengalami itu sengsara itu atau susah itu bukan dari orang lain, tetapi dari saudara-saudaranya sendiri. Mari kita melihat dari kisah Yusuf pada kitab Kejadian, begitu dikatakan dalam pasal 37. Kita melihat betapa Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan semena-mena. Bahkan Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur. Nah, kalau kita perhatikan sebelum Yusuf dilempar ke dalam sumur, dia pasti disiksa dulu. Nah, apakah Yusuf tidak mengalami masalah? Pasti dia mengalami masalah. Mungkin ada luka, ada yang lecet atau apapun. Tapi apakah Yusuf menyalahkan Tuhan? Dalam Alkitab tidak menceritakan kalau Yusuf itu menyalahkan Tuhan. Nah, sehingga Yusuf merasakan bahwa dia itu mungkin kalau kita berpikir sekarang, waduh, apa yang jadi impian saya, apa yang jadi rencana saya tidak akan tercapai. Tapi pada hari ini Yusuf memberi contoh kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, Yusuf tetap berpikir positif. Nah, setelah itu saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Bayangkan penderitaan Yusuf tersebut. Apakah dia membenci Tuhan? Apakah dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara yang dikasih dalam Tuhan, justru Alkitab menyatakan sebaliknya. Kita melihat dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kenapa Yusuf itu bisa berhasil dalam hidupnya? Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada Yusuf. Walaupun seolah-olah apa yang terjadi itu tidak baik. Nah, dikatakan justru Alkitab menceritakan bahwa kebaikannya kita bisa melihat bagaimana kedekatan Yusuf dengan Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan itu membuat apa yang dilakukannya berhasil. Kalau kita lihat di ayat tadi dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, setelah Yusuf dijual ke orang Ismail dan dibawa ke Mesir, dan di situ dia tinggal di rumah seorang perwira atau seorang yang dikatakan bukan orang Israel, tapi tinggal di Mesir itu tinggal di negeri orang. Nah, tetapi di situ dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak membuat Yusuf itu lari dari setiap masalah. Kalau kita lihat di situ dikatakan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bukan berarti Yusuf tidak pernah mengalami kesulitan. Kalau kita lihat tadi dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa Yusuf itu diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan semena-mena. Nah, berulang-ulang penekanan tentang hal tersebut dicatat di ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan bahwa setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil apa yang Yusuf kerjakan, maka Bapak Ibu,
Mungkin persoalan yang kita hadapi jangan sampai membuat kita itu meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menyayangi kita. Yusuf ini adalah satu contoh bagi saya yang luar biasa, bagi setiap kita. Nah, yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, dikatakan penyertaan Tuhan merupakan sebuah kunci yang sangat penting dalam perjalanan hidup keberhasilan Yusuf. Nah, kalau Yusuf dia bisa berhasil dalam kehidupannya dimanapun dia berada, harusnya kita juga seperti itu. Karena apa? Kita pun hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa berhasil dalam hidup kita? Sesuai dengan tema dikatakan penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Mungkin dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun yang kita lakukan, kita percaya kalau kita melibatkan Tuhan, pasti semua yang kita lakukan itu akan berhasil. Dikatakan di sini bahwa apa yang membuat Yusuf mendapat penyertaan Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang kita pelajari dari Yusuf. Yang pertama itu, Yusuf itu adalah seorang yang rajin bekerja. Kenapa dikatakan selain dia dikatakan berhasil, dia berhasil bekerja? Bukan karena dia orang yang hebat, bukan karena dia pintar atau apapun, tetapi kenapa apa yang Yusuf lakukan itu berhasil? Karena Tuhan menyertai dia. Yusuf itu adalah seorang yang rajin. Dikatakan di sini di ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Ini adalah luar biasa. Yusuf ini adalah orang yang rajin, dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus rajin melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita. Yang kedua, Yusuf itu tetap menjaga kekudusannya. Walaupun kalau kita lihat kesengsaraan Yusuf itu ketika dia mengalami kesusahan, bisa saja dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Apa yang jadi impiannya membuat dia malah mengalami suatu persoalan atau masalah yang luar biasa dalam hidupnya. Dikatakan, lihatlah bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar, namun dia memilih untuk tidak berzina. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf adalah satu contoh yang luar biasa. Yang pertama tadi, Yusuf itu adalah seorang yang rajin bekerja. Yang kedua, Yusuf itu tetap menjaga kekudusannya. Nah, itu yang membuat Yusuf itu selalu berhasil dalam pekerjaannya sesuai dengan tema, yaitu penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Kalau Yusuf tidak menjaga kekudusan, maka dia mungkin sudah jatuh dalam dosa, dan dia apa yang dia lakukan mungkin saja tidak berhasil. Yang ketiga, Yusuf selalu menjauhi dosa. Dikatakan di situ, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa perempuan itu, kalau kita lihat di sini, istri Potifar itu, istri pegawai istana itu pasti yang cantik. Nah, ini satu hal yang menarik. Dikatakan bahwa perempuan itu mengajak Yusuf. Nah, kalau Yusuf tidak menjaga kekudusan, kalau Yusuf tidak menjauhi dosa, bahkan dosa itu sudah ada untuk supaya dia jatuh di dalam dosa. Karena apa? Ada perempuan ini yang membuat dia bisa jauh daripada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menjauhkan diri dari dosa. Walaupun ada tantangannya, ada persoalan, bahkan dia setelah itu dia difitnah. Nah, tetapi ini membuat satu hal yang harus kita lakukan, bahwa kita harus menjauhi dosa. Memang untuk kita menjauhi dosa itu bukanlah satu hal yang gampang. Saya percaya itu. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf bisa melewati itu. Nah, yang keempat itu, Yusuf adalah seorang yang jujur. Kalau orang yang hidupnya jujur, nah kalau kita lihat Yusuf itu adalah seorang jujur. Kalau dia seseorang yang tidak jujur, dia bisa saja, dia bisa neko-neko. Karena apa? Karena dia sudah dikatakan berkuasa atas rumah tuannya. Bahkan semua yang ada di rumah, bahkan semua yang ada di ladang itu, Yusuf itu berkuasa.
Tetapi Yusuf ini adalah seorang yang jujur. Karena Yusuf itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memberi contoh kepada kita bagaimana kita hidup. Supaya hidup kita itu dikatakan penyertaan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu yang jadi pertanyaan. Tadi ada sudah 4 hal yang kita dapatkan dari seorang Yusuf. Nah, dikatakan di situ sebenarnya Yusuf punya kesempatan untuk berbuat curang meskipun peluang ada di depan mata. Tadi saya katakan bahwa Yusuf itu ada seorang jujur. Walaupun dia punya peluang untuk berbuat curang, tetapi dia tidak melakukan itu. Karena dikatakan semua yang dilakukan Yusuf, semua diberikan kuasa kepada Yusuf oleh tuannya itu, berarti Yusuf itu punya kesempatan untuk curang, tetapi dia tidak melakukannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang jujur. Nah, biarlah kita juga di dalam kehidupan kita harus memiliki sikap yang jujur. Karena apa? Memang untuk jujur itu susah. Karena di situ dikatakan bahwa ketika kita jujur, kadang itu bertentangan dengan keinginan kita. Nah, tetapi Yusuf dia jujur bahkan di mata tuannya, bahkan di hadapan Tuhan. Nah, yang kelima, Yusuf tidak dendam. Kalau kita lihat sejarah Yusuf, perjalanan hidup Yusuf, dari dia adalah seorang anak yang disayang oleh orang tuanya, tetapi karena ada iri hati dari saudara-saudaranya, sehingga Yusuf dilemparkan ke sumur, kemudian dijual. Nah, tetapi Yusuf tidak dendam pada saudara-saudaranya. Dikatakan atas segala kejadian pahit yang dia alami, dia tidak pernah dendam. Baik ketika disiksa oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 37 maupun ketika dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Yusuf ini adalah seorang yang tidak dendam. Walaupun dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dia tidak dendam. Karena apa? Karena dia percaya semua itu karena ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Yusuf ini, jangan sampai karena ada rasa dendam kita, ada rasa iri hati kita, membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Tetapi kita belajar dari Yusuf, mungkin ada orang yang menyakiti kita, biarlah kita mau mengampuni, kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Memang itu sangat susah, tetapi percayalah apa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Itu pun yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, dikatakan Yusuf tidak dendam. Dikatakan ini satu hal yang sukar sebenarnya. Dikatakan atas segala kejadian pahit. Nah, dalam kehidupan kita pasti kita pernah disakiti, kita pernah diomongin di apapun, tapi jangan sampai kita dendam sama orang itu. Biarlah kita mengampuni orang itu. Karena apa? Karena saya percaya kalau kita bisa mengampuni orang itu, maka keberhasilan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Yusuf memiliki sikap yang positif. Walaupun dalam keadaan waktu itu Yusuf tidak baik-baik saja. Yusuf dalam keadaan susah. Dikatakan dia tidak pernah bersungut-sungut mengeluh atau menyesali nasibnya ketika dia mengalami persoalan. Tetapi dia selalu berpikir positif dalam perjalanan hidupnya. Pada akhirnya apa yang didapati oleh Yusuf? Kalau kita lihat selanjutnya kisah Yusuf ini, karena bagi kita sudah tidak heran dari sekolah minggu, Yusuf itu adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dikatakan semua hal di atas menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah dikatakan Yusuf selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Itu aja kuncinya. Kalau kita mau berhasil itu kita harus selalu taat dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti akan membuat berhasil apa yang kita lakukan. Dan sebaiknya ketika ada kesempatan untuk mendapat kenikmatan duniawi, dia tidak terjebak sama sekali. Semua itu menunjukkan kedekatan Yusuf dengan Tuhan. Nah, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa dekat
hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa Yusuf itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena itu dia bisa berhasil dalam hidupnya, dia bisa berhasil dalam pekerjaannya sehingga dia disayang oleh tuannya. Begitupun kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara dikasih dalam Tuhan, marilah kita mau belajar untuk selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Tidak heran jika kemudian Tuhan menyertai Yusuf dan penyertaan Tuhan itu membuat apapun yang dibuat Yusuf itu menjadi berhasil. Itu merupakan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Nah, untuk memperoleh kesuksesan sejati, ingatlah bahwa semua itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi karena ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sini ada contoh, ada beberapa hal yang kita pelajari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan kita. Di sini dikatakan yang pertama tadi yaitu Yusuf selalu rajin melakukan pekerjaan. Yang kedua, Yusuf tetap menjaga kekudusannya. Yusuf selalu menjauhi dosa dan Yusuf selalu jujur. Yusuf tidak dendam walaupun dia disakiti. Dan Yusuf memiliki sikap yang positif. Biarlah itu juga yang kita miliki dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, biarlah penyertaan Tuhan itu yang membuat semuanya berhasil dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa memberi pelajaran kepada kami dan kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Bapa. Yusuf adalah satu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang dilakukan Yusuf ini, itu juga akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.